Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita dapat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangling yang Abian Base. Kita bersyukur sebab ada hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sebelum kita mengawali setiap tugas dan tanggung jawab kita, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Allah, karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang telah menuntun dan memeliharakan, melewati malam dan telah menyediakan hari baru untuk dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan setiap tugas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk mendasarinya dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berfirman bagi setiap kami, dan biarlah hati serta seluruh hidup kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang telah kamu lakukan sampai sekarang." Bacaan yang kedua dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan hari ini diberikan judul Melekat pada Tuhan dan Persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kala dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, kita merasa bahwa tidak satu orang pun dapat menolong dan dapat menguatkan kita. Seringkali justru ketika kita mendapati hidup ini terasa begitu berat, kita menjauhkan diri dari persekutuan. Sebelum akhir hidupnya, Yosua mengingatkan bangsa Israel, "Berpautlah pada Tuhan Allahmu." Ia tahu bahwa bangsa itu bisa dengan sangat mudah tergoda oleh dewa-dewa, ilah-ilah dari bangsa lain. Karena itu ia menekankan pentingnya melekat pada Tuhan dengan kesetiaan, sebab hanya Tuhan sajalah yang mampu memberikan kemenangan dan menjaga kehidupan mereka. Ratusan tahun kemudian, jemaat mula-mula juga menghadapi satu tantangan hidup. Sebagian mulai menjauh dari ibadah karena mereka takut atau mereka lemah imannya. Maka penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebab persekutuan umat percaya adalah cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Dari kedua ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa iman tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu melekat kepada Tuhan, baik di dalam doa, di dalam firman, dan juga melekat pada tubuh Kristus melalui persekutuan-persekutuan kita. Keduanya dapat saling menjaga agar kita tetap setia, baik di tengah-tengah godaan dan tekanan-tekanan hidup. Bapak Ibu, dua perenungan firman Tuhan dalam bacaan Alkitab, baik kitab Yosua dan juga kitab Ibrani, mengajak kita untuk kembali berefleksi dan merenungkan serta bertanya pada diri kita. Apakah sungguh kita melekat kepada Tuhan? Apakah kita setia mencari Tuhan di dalam doa, firman, dan ibadah-ibadah bersama? Kita diingatkan bahwa iman yang berpaut kepada Tuhan dan hidup dalam persekutuan tidak akan mudah goyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita, jangan mudah kita untuk menjauh dari Tuhan dan juga dari persekutuan kita. Tetapi tetaplah melekat, tetaplah dekat dan berpaut kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan kita memperoleh kekuatan
dan dalam persekutuan iman kita boleh diteguhkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kehidupan perenungan kita secara pribadi, hubungan dan relasi kita bersama-sama dengan Tuhan, serta relasi kita dalam kehidupan persekutuan kita dimanapun kita berada, dapat menolong kita dan menjadi satu tanda atau karya kasih Tuhan memeliharakan kehidupan kita. Iman kita boleh senantiasa bertumbuh dan dikuatkan dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup yang kita lalui. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan menolong setiap kita untuk senantiasa melekat dan berpaut kepada Tuhan, dan senantiasa hidup dalam persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan perdengarkan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk mengingat kembali kasih dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, tetapi Tuhan memelihara kami, Tuhan menopang kami, Tuhan meneguhkan kami melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekeliling kami dalam persekutuan iman kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik juga dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, kami percaya bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjaga persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan anggota-anggota tubuh Kristus dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pelayanan kami, kiranya Tuhan memberkati agar pelayanan yang sungguh kami kerjakan ini bukan untuk kepentingan dan keuntungan diri kami sendiri, tetapi pelayanan ini menjadi pelayanan yang berkenan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami Bapa. Apapun peran dan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada setiap kami, mampukan kami untuk dapat melakukan bagian yang terbaik yang dapat kami lakukan, tidak hanya untuk bertahan atau tidak hanya sekedar untuk mendapat upah, tapi dalam pekerjaan kami boleh menyaksikan pekerjaan dan karya-karya Tuhan yang ajaib. Berkati juga dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, sebagai apapun kami, baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, atau sebagai istri, atau sebagai kerabat lainnya. Tuhan kiranya memberi kami hikmat, agar dalam kehidupan bersama kami dapat hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Sehingga di dalam kehidupan persekutuan kami di tengah-tengah keluarga kami boleh menjadi keluarga yang senantiasa menyatakan kasih kemurahan Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita surgawi boleh senantiasa tercurah dan menuntun serta mengiringi setiap perjalanan hidup kami. Ini doa kami Bapa, kami arahkan hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari kami sekalian, anak-anak Tuhan kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.